Itu ini ketemu benang merahnya ada. Itu. Ingat tuh guys, itu the real story-nya seperti itu. Iya, jadi tetap jadi nggak bisa nilai 25 juta ke Kim untuk sebagai buzzer speak up menyerang DRL. Gitu ya, jadi paham ya. Karena pada saat itu DRL juga diserang oleh si Kim. Itu ya, jadi pada paham. Supaya kalian pada paham yang namanya buzzer speak up itu ada. Tapi si Kim, pokoknya kalau skincare, saya sudah tahu ini bagaimana kelakuan mereka. Itu. Tuh ya. Kan dokter juga kan mengenal si Kim kan baru juga. Tuh. Ya kan dok, dokter Diego? Iya dok, ya. Dan kayaknya mereka ini kubu mereka itu berpikir bahwa Doktif ini tidak mungkin berdiri secara independen. Bahkan Sandi Gilang pun itu pun sempat di awal-awal berpikir bahwa Doktif ini disetir. Tapi mereka bingung gitu. Mereka bingung pada saat mereka cek Doktif nggak balas. Gitu. Kalau misalnya disetir sama siapa? Kok semuanya kok diserang? Gitu. Kok semua owner skincare ini yang produk overtime kok disampaikan ke publik? Siapa? Gitu loh. Bahkan yang terkenal sebagai peternak buzzer terbesar pun akhirnya kena juga. Kenapa? Nah, dan pada saat Doktif dijadikan saksi pun akan Doktif datang di tanggal 13 November 2024. Disitulah Doktif ketemu dengan saudara Gilang di kantor Polda Jatim. Kali itulah Doktif bertemu dengan Gilang dan kenal dengan Gilang. Itu. Jadi kalau gerombolan mereka ya, geng sirkus untuk nepos bilang kalau Doktif ini kaki tangan, karena si Sarul kan bilang Dok Sulatif adalah kaki tangan dari Soundesip gitu ya kan. Itu mereka semua adalah geng halu ya, nggak ada. Doktif bukan suruhan siapapun dan nggak ada yang bisa suruh-suruh Doktif. Mulut-mulutnya Doktif. Berarti mau ngomong siapapun yang jelas apa yang Doktif sampaikan adalah fakta. Kalau emang skincare-nya overtime perbaikin ya, bukan malah tantrum. Ya benar. Ada yang cerita Dok nepos jual krem muka dari dulu namanya Fitz Beauty guys, dan Dokter pernah beli, ada bukti pembayarannya. Belum tampilin ya Fitz Beauty ya? Nah, ada tapi ditolak. Kenapa? Karena kan nggak laku, jadi barangnya nggak ada guys gitu. Nah dengan huru hara numpang huru hara ini dia berharap dia bisa menaikkan brandnya. Tapi Dokter pengen kalian bisa menerapkan namanya cancel culture. Benar nggak dok? Benar. Cancel culture tuh gini, dia itu menganggap bahwa produk yang overcome adalah produk yang tidak melanggar hukum, biasa aja. Dok, dia pernah dengar nggak dia ngomong begitu? Pernah sih dok, waktu itu. Pernah nggak? Gitu, ya kan? Itu, dia bilang produk overcome itu kenapa memang yang nggak ada masalah. Sedangkan dokter Taruna aja bilang itu melanggar hukum, menipu. Paham nggak sih? Iya, menipu sih jatuhnya karena overcome tidak sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Diego mana kok ngilang? Hilang dong, nggak tahu, habis kuota. Tuh, pertanyaan lain pernah tuh. Pernah dia pernah ngomong gitu. Ini omongannya Doktif ini. Kalian jejak digitalnya ada tuh, dia semua omongan Doktif ini bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Pernah dia ngomong begitu, biasa. Nah, terus kalian mau beli produk dari orang yang menganggap bahwa overcome itu adalah hal biasa. Hello masyarakat Indonesia, please deh, be smart deh. Benar. Dia menganggap overcome biasa. Terus dia mau menjual produk skincare. Nepos tuh masih waras apa kagak ya? Gitu. Heran. Dia bilang nggak boleh ngebully, dianya mendukung penista agama, mendukung yang nyumpahin janin nyumpahin cacat janin. Siapa sih orang ini? Gitu. Ya. Terus untuk alhamdulillah udah pada pinter gitu ya. Terus ini ditanya nih, Dokter Richard Lee gimana dok? Nggak datang guys, nggak datang. Nggak datang, jadi istrinya datang, ya istrinya datang. Terus ditanya oleh penyidik dan ternyata jawabannya nggak tahu. Padahal rekeningnya uangnya kan masuk ke bininya. Saya nggak tahu. Terus dapat duitnya dari mana? Atau jangan-jangan bininya nggak tahu kan dia dibuatin rekening ya? Siapa tahu bisa jadi dok. Nggak tahu. Oh, ya kan? Ya udahlah terserah elu lah Reni. Lu kagak tahu terserah elu. Udah deh.
Motif itu sebenarnya nggak mau melaporkan DRE, nggak mau, kasihan kan dia punya ngelek, dia punya anak kan dok Neil. Iya dok. Itu jadi ya udahlah dokter ngelaporinya DRL sama DLT karena DLT masih jadi manajernya pada saat itu tuh. Nah terus harusnya hari Jumat kemarin DRL itu datang karena udah panggilan kan, tapi ternyata tidak datang. Ya udah nggak apa-apa, kalau nggak datang kita lihat nanti prosesnya sejauh apa. Yang jelas prosesnya tetap jalan kok. Tuh. Semua bukti sudah valid, jelas, nyata, nggak bisa ngelak lagi. Cuman yang dokter harapkan gini, untuk kasus kali ini, kan kasus yang kemarin kasus Karput ya dokter tahu ya? Tahu itu dok, tahu. Itu kasihan Karputnya karena dokter sendiri sempat tergiring opini oleh omongannya dia nih. Ya, omongannya dia. Jadi dokter sudah alhamdulillah sama Allah diperkenankan dokter bertemu dengan Karput. Akhirnya dokter meminta maaf secara langsung karena dokter sempat berpikiran negatif juga ke beliau. Ya, dan dokter mendengar cerita secara langsung karena beliau sekarang sudah menggunakan cadar ya, Dok Neil. Si Karput ya. Ya, si Karput ini udah nggak pernah lagi muncul di media. Beliau sudah menggunakan cadar dan untuk menemui beliau itu bukan sesuatu yang mudah ya. Sulit karena beliau ingin menjaga supaya tidak ada fitnah gitu. Dan akhirnya alhamdulillah dokter sudah meminta maaf secara langsung. Pernah berpikiran negatif ke beliau, pernah tergiring opini oleh giringannya si DRL ini. Dan sekarang untuk kasus ini dokter mohon DRL tidak bikin cerita baru. Ya, episode drama baru. Stop. Gitu. Karena kali ini kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Stop menggiring opini drama bahwa kamu adalah seorang dokter yang amanah, yang jujur. Jangan ya. Kamu sendiri sudah mengakui bahwa dia adalah raja dan ratu fleksi. Ratu fleksinya adalah RG kan mengakui. Ya sudah mengakui, sudah dipost juga di Instagram kan? Posting, bahkan sudah mengakui bahwa dia adalah duta stiker. Jadi kalau kalian masih mau beli sama produknya dia, berarti omongannya dia bener kalau masyarakat Indonesia tuh pada hodop. Kan dia sering banget ngomong kayak gitu di konten-kontennya dia. Bener. Bahkan, hai Teh Sandri. Teh Sandri, ngomong dong. Oh, iya Dok, dong. Lagi ini dari masak tadi dong, pada lagi nanya. masak. Ditarik sama dokternya lagi masak. Nanya nih dari tadi. Apa dok? Teteh pernah dengar nggak dia ngomong masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bodoh gitu? Pernah dengar nggak? Ada waktu itu videonya, video langsung malah. Banyak guys. Jadi kalian itu dokter tuh heran deh. Bahkan dia itu pernah bilang kalau ke Doksun, Dokter Suneo, Doksun. Nah, dia pernah bilang, emang dipikir dokter itu sekuat apa? Lihat aja, masyarakat Indonesia tuh mudah lupa kok. Pasti nanti masyarakat Indonesia akan beli lagi produk saya. Karena masyarakat Indonesia tuh gampang untuk digiring. Dia ngomong ke Doksun begitu. Benar. Doksun sebagai anak kecil polos, dia udah ketakutan pada saat itu. Gitu, Doksun cerita sama dokter. Ya dia mah udah pede dok, masyarakat Indonesia tuh tidak ada yang namanya cancel culture, pasti akan bisa dibodohin, terutama dengan login, mu'alaf. Udah pasti bisa, nanti dengan mu'alaf kasihan masyarakatnya. Oh jadi muslim. Padahal dokter dari awal sudah kasih clue ke kalian kan. Kontennya dokter ada. Teh Sandri pernah dengar nggak? Dokter sudah bilang. Nanti siasat dia terakhir adalah login. Beneran login tapi dok. Nah, ya kan? Beneran login ya? Kalau beneran login, kenapa pendetanya bilang itu nggak login? Nah, aku nggak tahu itu dok. Mungkin Teh Sandri tahu. Makanya, udah kalian itu cuma jadi, kalian itu adalah ladang dia untuk mengambil uang kalian. Sudahlah, gitu. Be smart buyer guys. Harusnya gini sih dok, harusnya itu dari pihak kita ID itu harusnya kasih sanksi sih. Udah nggak bisa lagi. Dia pernah kan di sidang 3 tahun yang lalu, gitu loh. Dipikirnya bisa berubah. Tapi Ternyata nggak ada pergerakan dari ID dok. ada dok. Karena kan kemarin sempat diganti. Ini ya, susunannya. Oh, kan iya. kemarin dokter Selamat, iya diganti kan kepemimpinannya. Baru. Iya. Pas Jadi muktamar itu kan. kita nunggu kepengurusan yang baru. Jadi pada saat kepengurusan yang baru sudah dibentuk, gitu kan. Ini nanti kita akan mengadakan yang namanya sidang. Nah, sidang nanti akan keluar suatu keputusan. Nah, keputusan ini akan kita bawa nanti di persidangan DRL di Polda Metro. Oke, tuh paham nggak guys?
Jadi targetnya Doktif ya sebenarnya sih dia harus terkena sanksi, dia nggak bisa bikin surat izin praktek. Seumur hidup. Kayaknya gimana guys? 5 tahun aja lah cukup lah dok. Kenapa? 5 tahun saja cukup untuk melihat apakah beneran bertobat atau tidak. Jadi gini, istilahnya dia kalau mau jadi pedagang lepas deh titel dokternya, bener gak dok? Benar sih. Nah dia Kan menggunakan memang kita ada sumpah untuk tidak berdagang kan. Ya tapi gini sebenarnya sih boleh dok, berdagang itu boleh, di luar negeri pun boleh kok dokter berdagang, tapi dengan etika. Misalnya begini, modal 70.000, dijual 200.000, dikurangin diskon iklan, masih make sense dong dok? Bener nggak? Ini modal 70.000, dijual 1.500.000. Oh makin lebih nggak make sense lagi sih pensiun alis ya. Terus setelah munculnya Doktif, diskon jadinya 400.000. Tapi selama belum munculnya Doktif, kalian para oknum-oknum dokter Raja dan Ratu flexing kelakuannya gimana dok? Mereka dengan senang hati menipu masyarakat kok. Memperkaya diri, sangat memperkaya diri. Nah ini, jadi mungkin dokter mungkin mental dokter di Indonesia ini yang harus dibenerin lagi, kembali kayak zaman dulu. Boleh kok jualan, kita ini udah zaman, udah orang yang selebgram yang nggak ngerti apa-apa aja bisa jualan, overclaim. Lulusan Gitu. SMP aja bisa jualan, Lulusan SMP juga bisa, malah yang overclaim, malah masyarakat dibela-belain, yang persekusi Doktif, itu kan nggak ngerti apa-apa soal skincare, gitu. Kok pada bisa jual dan kalian percaya pula dengan yang penting dia flexing, ya kan, untuk menggait reseller, distributor, ya kan. Ya. Nah, itu kan cara mereka boleh jualan. Gitu. Sedangkan dokter yang ngerti, dokter 17 tahun punya klinik. Kok bisa nggak boleh jualan? Kan nggak make sense, gitu. Jadi dokter pun jualan santai. Makanya kadang-kadang pada teman pada nanya, dokter kok jualannya kok santai banget, orang di klinik aja udah kerepotan, kita jualannya udah pada bersering barang sold out. Kan gitu. Cuma lucu-lucuan aja dan mencerdaskan masyarakat bahwa kalian juga belum tentu pakai produknya Doktif cocok, tapi setidaknya belilah sesuatu itu yang nggak overclaim, smart nggak buyer, smart overprice. buyer guys. Iya itu tujuannya Doktif cuman itu, be smart buyer dan jadilah pengusaha, kalian semua jadi pengusaha gitu. Ya, oh iya pada nanya si Bokir, dok Bokir ya dok, kita bahas si Bokir Ini dok. dok, tadi nanya kenapa kasusnya persekusi kok nggak naik-naik? Sabar guys, duit masih banyak. Naik dong. Sabar, masih ada waktu. Ya, iya betul. Tanya aja transfernya. Udah biarin duitnya habis dulu. Duitnya masih. Nanti ujung-ujungnya masuk lagi, ujungnya, aduh, Doktif sih dengernya ya guys ya, dengernya nih udah keluar banyak sih. Dengernya udah keluar banyak. Ini di negeri udah nggak bisa. Jadi kalau sarannya Doktif, karena ada Markus ya di situ ya. Guys itu yang si SS itu kasusnya itu jalan guys, tapi tunggu waktu mainnya itu tunggu, soalnya duitnya itu masih ada gitu loh, belum kering. Walaupun utang banyak, duit ada belum kering tapi belum kering. Dok, masalah utang jangan ngomong. Terus. Utang siapa dong? Aku nggak sebut siapa. Utang lu kali dong. Utangnya Dok Nil kali, gitu ya kan? Utang itu adalah hal yang biasa. Hello guys, orang tuh gak akan dikatakan kaya selama dia punya utang. Udah gitu aja. Ya, gitu aja. Oke. Utangnya berapa, pemasukannya berapa, nggak imbang. Akhirnya bayarnya nggak bisa. Boneka Akhirnya Susana mumet kan siapa? itu. Boneka Susana. Kenapa? Boneka Susana itu siapa? Dok, boneka Susannya mana? Mana Oh, boneka Susan. Susan? Ini boneka Susan ini. Ini boneka santet. Ini boneka. Boneka santet itu guys. Anabel gue puas. Itu boneka Susannya. Bokir guys, bokir. Gimana bokir? Boker. Boker. Sini ya dok. Dia lagi tantrum, kasihan sih. Kalau dipikir tuh jiwanya terganggu dia. Udah mulai ada gangguan jiwa dia. Tapi masih praktek dok, masih buka kliniknya ya. Gimana mau buka di demo sama masyarakatnya? Gimana ceritanya si Bokir? Makanya dia didemangat karena dari apa yang Doti sampaikan itu dianya di apa namanya diserang kliniknya, di demo. Nanti dipikirnya dokter yang gerakin demo. Lah demi Allah kagak ngerti apa-apa ya. Dokter baru tahu itu kapan ya? Oh boleh. Oh ini pada ini dokter kan lagi naik ini nih Grab. Hai sapa dong sapa. Halo. Mana bapak? Gitu ya. Nggak foto tuh, berarti dia bukan haters, bukan bujer gitu dong.
Oke, makasih ya. Siapa? Gitu guys. Mau ke Trans Bujur TV. ya, guys. Doktif lagi di ini berarti sebentar Doktif mau ngilangin ininya ya. Mau ngilangin green screen-nya biar kalian tahu Doktif di mana. Jadi kalau si mereka gerombolannya mereka iya. Ini Doktif lagi di Bapak. Kita lagi di mana, Bapak? Di studio Rumpi, sebentar kita situ. Tuh, Rumpi No Secret. Berarti Doktif beneran mau tampil dia Rumpi Ya, No Secret ya. betul. Beneran bukan. Ada gambarnya, Dok. Makasih. Nggak ada gambarnya, Dok. Libur sopirnya. Gantian biar dia libur dulu. Ya, dokter. Sehat Bapak, alhamdulillah. Bapak sehat? Mana dokterku? Mana gambarnya, Dok? Yang gila-gila ngurusin gue belum mandi, udah ngurusin ini aja, denger cerita. Ngapain ngurus gue belum mandi atau udah mandi? Kenapa? Pada ngurusin belum mandi ya? Iya, aku berbangun, Dok. Tapi doknya meskipun belum mandi tetap glowing kok. Oh, iya dong. Kan rajin pakai sunscreen, merawat. Ya meskipun belum mandi dia udah pakai sunscreen guys. Kenapa? Karena dari layar handphone itu bisa keluar yang namanya blue light, ya. Jadi meskipun di dalam ruangan pun kalian wajib menggunakan yang namanya sunscreen. Oke? Salam dari Lombok, iya. Oh, kenapa selalu baju merah? Karena Dotif lagi in the war. In the war Lagi membara Dotifnya. Lagi berjuang guys, buat kalian, ini buat kalian. Dipikirnya Dotif tuh nggak pengen jadi Nge-lag. bor. Makanya si Bang Denny tuh bilang, lu kagak bisa lagi kayak dulu lagi. Lu udah mulai, lu udah apa namanya, udah jadi artis sekarang. Oh gak Bang Denny suka, oh gak bisa Dok, udah nggak bisa, udah terlanjur kejebur. Ya udah deh, saya opo Dok. Padahal saya nggak Jalanin kalian. aja lah, jalanin. Tapi selama masyarakat masih dikibulin sama mereka, berarti nggak akan berhenti ngoceh. Ya, nggak akan berhenti. Apalagi kalau sudah mulai dibilangin tuh kan, mulai diem kan, tuh kan disetir kan, tambah jadi. Siapa yang mau nyetir? Guys yang bilang kalau aku tuh gimmick-gimmick bahasa Thailand itu terserah kalian lah. Wah, iya makasih nungguin di sini aja ya. Ya. Jadi kita nungguin guys, nungguinnya di sini. Kan duduk di sini aja. Naikin gue lagi. Dok, jerawatan pakai serum peeling solusinya gimana? Kalian kalau berjerawat gunakan serum yang ada kandungannya salicylic acid dulu ya. Itu sama ada kandungannya. Cari yang ada kandungannya centella, panthenol, jadi bisa untuk meredakan juga. Dok, gimana tanda tersangka di Medan udah diurus belum ya? Mereka nggak keluar-keluar. Tungguin aja guys ya. Kalau dokter sih nanti di persidangan pun dokter siap. Tapi ya gini ya, untuk blokir, untuk sinepos, ya. Kalau kalian pikir dengan keluar-keluar kalian itu menjatuhkan mentalnya dokter, kalian salah besar. Ya, dokter ini mental pejuang. Yang ada kalian memalukan diri kalian sendiri. Di persidangan dokter akan siap kok. Ya kalau memang P21. Tapi yang namanya jemput paksa itu nggak bakalan bisa. Jadi untuk nepos, kamu kan lulusan SMP ya Pos, jadi kamu nggak ngerti hukum. Jadi kamu sebelum bicara ya Pos, ya nenek menopos, ya. Kamu bilang dokter itu kok gini ya dokter. Iya dok. Dokter diiku sama dokter. Bener nggak omongannya dokter? Kan dokter bilang nih, Dokter Eccles adalah perantara bahwa Nepos ingin bertemu dengan dokter. Nah, jika memang dan sekarang Nepos itu ngeles, dia bilang siapa mau ketemu sama kamu, gitu ya. Nah, berarti apa yang dokter sampaikan itu pencemaran dong, Dokter Eccles kebohongan dong. Benar. Kok Dokter Eccles nggak mau mengklarifikasi itu? Kok diem aja beliau? Oh, masyarakat jadi cerdas ya. Oke guys, itu udah ada jawabannya guys. Kalau memang ini tidak berarti harus naik videonya, ada video klarifikasinya. Tapi ini diem saja. Dokter Eccles. Dokter Eccles nggak mau. Kenapa? Dokter Eccles juga bingung. Kok Kak Fitri begitu ya? Ternyata mereka begitu ya. Nah, kan siapa yang munafik di sini guys?
Gitu. Oke ya guys ya. Udah jelas nih, kelihatan nih ya. Jadi si Nepos itu udah jelas meminta untuk ketemu sama Doktif. Tapi mungkin beliaunya sakit hati karena Doktif nggak mau ketemu. Ya, dia ada 2 kali sakit hati ya sama Doktif ya. Yang pertama pada saat Doktif mengusir dia dari ruangan mediasi Polsek Pulau Gadung. Itu yang sakit hati yang pertama. Habis itu dia bikin konten besoknya. Karena dia pikir dia adalah seorang yang sangat dihargai, yang sangat dihormati. Cuy, gitu gue ngikutin ya. Karena kamu yang mulai kan. Kamu katain, bu ya gak usah pakai yang namanya dipreset-presetin, sebutin namanya Doktif gitu loh kalau kamu berani dengan lengkap. Ya gak usah ditambahin hak. Langsung laporan langsung. Kan gak berani kamunya. Gitu ya. Fitri Salhuteru. Kayak Doktif nih loh ngomong. Fitri Salhuteru. Ngomong dong namanya Doktif. Doktif tersangka. Berani gak? Ngomong gitu aja kan kamu gak berani. Tuntut dong. Tuntut dong. Tuntut dong Doktif. Tuntut kan gitu. Ya gak berani. Ya gak. Itu si Bokir kan bukan si FS-nya. Dokter mau ketemu ini ya Feni Rose ya dok? Iya betul. Titip salam ya dok buat Teh Feni. Oh kenal dokter. Ya aku kenal, aku 2 kali syuting bareng dia. Oh oke. Dokter Diego ntar aku sampein. Makasih dok. Ini live kan? Live apa enggak sih? Oh live nanti 3 jam 2. Oh ya siap. Snow White itu nggak ada. Snow White itu nggak ada. Oke. Itu it's food. Itu tuh minuman guys. Itu minuman. Bukan putih-putih ya. Nggak ada putih-putih. Itu suplemen biasa. Suplemen biasa itu. Olahan. Tapi cara minumnya itu juga salah nggak sih? Salah di bawah lidah Nah, itu. kok sampai dia bilang ditaruh di bawah lidah itu salah ya. Salah. Jelas-jelas itu di packagingnya itu ada dan tulisan diseduh loh. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi aku closing ya. Mau dipasang mic guys. Jadi kalau di sini nanti dipasang di mic Oh, ya. gitu. Nanti habis gitu Dokter jam 2 showtime. Ngeliat Dokter nggak ada yang bisa spir ya. Kalau Dokter mah kalau udah showtime mah ngomongnya apa adanya, siap-siap aja. Beritanya apa nanti? Bahasannya soal laporannya Dokter, terus kasusnya DRL, seperti apa kelanjutannya. Nanti bakalan bongkar di acara Rumpi No Secret. Pantes nggak sih jadi ini nanti jadi joint partner sama Teh Feni? Kohos. Co-host. Cocok. Cocok aku setuju. Cocok banget ya. Nyinyirnya itu cocok banget dong. Kalau nggak silet, kan dulu kan Teh Feni silet ya? Nggak dulu. Ya silat dok dulu tahun 2000-an silat. Hal-hal yang dianggap tabu. Gimana sih ngomongnya? Hal-hal yang Akan dikupas tajam setajam silet. Jadi layak Silet. Nah, ya kan itu kayak Dokter. Aduh, kayaknya tuh kayaknya boleh deh. Kayak mungkin ada produser PH ya mungkin ya yang bisa ini jadi Tambahin diadakan tambahin doknil kohos 1 dok. Cocok ya dok. Anjir itu studio Kenapa tambahin Doknil? Cocok. Barengan sama Doknil. Dok udah mulai ada bujer-bujer nggak dok? Nggak ada sih dok, tapi udah ada yang DM tapi aku nggak baca dok, aku nggak baca. Aku masih memperbaiki menimbun keberanian dulu dok. Aduh. Siapa di sini depan Nepos mau laporin aja, silahkan. Sudah bilang, udah kamu laporin aja. Kamu sendiri Pak menyebutin namanya Doktif aja nggak berani bilangnya gelai. Bilangnya alasannya gelai, bukan gelai karena dia kagak berani ngomongnya gelai. Ini pinter banget sih untuk ngeles. Enggak, aku tuh pengennya gini, dia nyuruh si Dokter Ekles dong klarifikasi buat bahwa saya tidak pernah loh menyuruh Dokter Ekles untuk bertemu dengan Doktif menjadi perantara. Ih pengen banget deh. Sini yuk. Habis gitu rekaman suaranya keluar. Ya kan? Malu nyungsep di selokan habis gitu si FS tuh. Nyungsepnya. Aku suka kehuru-haraan. Udah kalian berhenti ya. Udahlah masyarakat itu harusnya disuguhkan tontonan yang benar-benar fakta, real, bukan gimmick, karangan, kemunafikan, gitu. Halu ya bener emang halu banget. Tapi memang ujung-ujungnya sih sebenarnya untuk mencari engagement karena nggak ada yang mengenal dia. Dia kan pada satu numpang sama NM. Siapa sih yang kenal sosok seorang Nepos sebelum dia nempel sama si Tani kita?
Benar. Gitu. Setelah dia nempel dengan teknik kita, orang baru mengenal yang namanya nepos. Nah sekarang dia bergabung dengan gerombolan sirkus. Ternyata ujung-ujungnya dia ingin bikin skincare. Kan begitu ternyata. Kalau Doktif udah jualan 17 tahun. Itu menumpang huru hara ini untuk memperkenalkan produk kamu. Cuih. Gitu. Ternyata ada aja ya tujuan di belakang itu ya. Sama Nick Mir juga ada aja tujuan di belakangnya. Iya, emang orang itu begitu sih. Dan dia juga pada saat huru hara dipersekusi, ngapain dia datang ke Polsek Pulau Gadung? Ikut-ikut nimbrung. Ngapain? Membela si S udah jelas kok. Ya semua golongan marga satuannya itu, semuanya itu. Itu buat apa gitu. Ya. Benar. Oke. Tuh mana? Ya namanya juga tabayun. Mau keluar juga pasalnya nggak bisa kena itu untuk Screenshot. kepentingan masyarakat. Saus itu. sambel. SS itu saus sambel. Tahu sambal guys. Itu yang khas Jogja tuh loh. Screenshot. SS. Terus nyala. Dok gimana kabar? Jok mobilnya emang kenapa dengan jok mobilnya Doktif lagi Ya, tuh aku mau nanya juga, kenapa sama cok mobilnya kenapa? Gak tahu jok mobilnya Doktif ada kursi pijatnya sih. Enak masih berfungsi kursi pijatnya. Enak kalau udah capek tinggal tidur nyalain kursi pijatnya. Macet enak tuh. Agak macet loh, gua masih nyala kok. Bukan, maksudnya kalau lagi macet di jalanan dipijet ya kan? Nyenyak. Iya benar betul. Dok, ada yang nanya, Enak banget Dok. lagi pijatannya. Dok ada yang nanya, tapi di sensor sama TikTok pertanyaannya itu, Dok mau review produknya Nepos enggak? Dia bilang. Prasuti. Udah pasti overclaim, orang dia menganggap overclaim. Oh itu biasa kok ya, berarti ngapain ngabisin duit buat ngecek lab DI, ngapain Rasuti cuy. Pokoknya paling enak sekarang cuy ya Rasuti. Gitu. Jualan aja sendiri sok kalau laku. Gak bisa laku produknya dia menganggap overclaim biasa. Masyarakat sekarang sudah pada cerdas, nggak bisa seperti kayak dulu lagi. Udah kalian itu dijadikan sapi perah ya, terus dianggap sebagai muslim nih pokoknya gampang, apalagi mualaf itu kalian pada kasihan. Jadi meskipun sudah hampir terbukti, bukan hampir terbukti sih, orang dari Badan POM sudah rilis ya, tomat putih kagak ada tomat putihnya. Itu sudah bukan hampir, udah terbukti bahwa itu terjadi penipuan di situ. Ya, fix terjadi penipuan di situ. Itu supaya gimana kepercayaannya supaya naik lagi, Dokter Diego. Ya udah kalau gitu jadi mualaf aja kan, masyarakat Indonesia gampang kasihan, gampang terharu. Gitu. Jadi supaya percaya lagi, ya udah jadi login aja. Sebenarnya Dok, walaupun dia juga masih jualan, yang penting diperbaiki produknya itu nggak apa-apa Dok ya. Gak ada masalah, terus jangan ada nipu-nipu pakai stiker-stiker begitu. Orang kagak ada isinya, bilang pakai stiker. Tapi ya itu udah nggak ada lagi, maksudnya kepercayaan masyarakat udah berkurang banget sih Dok. Jadi dia menggunakan cara, tapi kan itu caranya yang sudah Doktif spill, udah Doktif omongin, udah strategi yang sudah kebaca banget. Jadi langkah-langkahnya di RR itu sudah kebaca banget. Udah nggak bisa dia ngomong-ngomong. Oh, kata jok mobilnya dibahas meses. Itu meses tuh bahasannya receh-receh banget ya, meses. Hah? Ya Jok Allah. mobil. Lalu semua receh karena dia udah nggak ada bahan. Udah nggak ada bahan, dia numpang Nggak, dia sekalian dibayar. tadi Tuh. Doktif naik. Si meses ini dibayar ya guys, meses ART Rose ini dibayar. Jadi kalau misalnya nggak ngoceh soal Doktif, bayarannya nggak keluar, nggak cair. Karena dia cari duitnya dari situ. Nggak sekalian dia mau bahas apa tadi Doktif naik Grab tuh, nggak mau sekalian dibahas. Oh iya, kita tadi naik Grab sekalian. Empuk bayar driver gitu ya. Dokter naik Grab gitu, bahas topik hot news itu. Dia baru kepikiran Doktif. Dibahas ya meses ya. Biar naik lagi, biar dibayar lagi tuh, biar dibayarnya, biar dananya cair lagi. Ada aja ya pembahasannya. Iya kan, saking nggak ada bahan, jadi supaya gimana supaya bahan. Tapi kan masyarakat sudah pada tahu lah, ngapain nggak ada urusannya dibahas bahan. Nanti ada Grabnya, Dokter tadi naik Grab, ya Dokter tadi naik Grab, terus Grabnya sopirnya minta foto sama Dokter, jadiin bahan dong.
Super gapnya bukan baju. Kalian dapat duit lumayan, kasihan kalian kan dapat Ya duit dari itu situ. drivernya begitu dapat penumpang lagi tadi yang naik sini Doktif loh, pasti jadi pembicaraan tuh sama penumpang lain. Oh iya Pak. Iya benar. Aduh. Oke, Dok nih, Dokter Diego tadi pamit karena mau syuting ya. Ya Dok. Oke dok, semangat dok. Kalian jangan lupa follow akunnya Dok, Hati-hati, follow Kak akunnya Doknya, follow akunnya Dokter Diego. Jangan lupa di Terima kasih Dok. Ya Dok, hati-hati, salam TVNI, salam Oke, Kariko. Dok. Oke, Semangat bye. dok. Bye, thank you dok. Bye bye, Annabelle. Bye.